Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat. Kalian sudah melakukan apa aja hari ini yang kegiatan bermanfaat, kegiatan positif, atau kegiatan yang kalian senangi, atau kegiatan yang selama ini baru bagi kalian hari ini ada tidak? Oke, baiklah, semoga kalian selalu sehat, selalu happy ya. Nah, biar imun tubuh meningkat dan kalian selalu sehat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi PKN di di tema 8. Sepertinya tidak banyak ini ya. Paling hanya sekitar 3 saja. Yang pertama tentang arti atau makna ya, gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua tentang makna keberagaman berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, semboyan yang ada di gambar Garuda Pancasila. Terus yang ketiga tentang perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila itu ya, begitu. Nah anak-anak, kemarin Bu Guru sudah jelaskan ya tentang Garuda Pancasila yang seperti ini. Gambar-gambar yang ada di sini itu sesuai dengan sila-sila Pancasila ya. Ini melambangkan sila-sila Pancasila. Hanya saja kemarin ada kesalahan Bu Guru, mohon maaf ya. Untuk yang pertama, ini bintang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu rantai ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai. Kemarin kebalik ya, maaf ya. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia itu baru yang dilambangkan pohon beringin ini gitu. Jadi lambangnya yang sila kedua rantai emas ini, sila ketiga yang pohon beringin gitu ya. Oke, baiklah anak-anak. Kemudian kemarin juga ada sedikit keterangan nih yang mau Bu Guru tambahkan. Bulu-bulu yang ada pada Garuda ini ada maknanya ya, melambangkan tanggal atau melambangkan kapan merdekanya Indonesia. Ini sayap 17 melambangkan apa? Tanggal ya. Kemudian yang ada di ini ekor itu 8 berarti bulan. Kemudian 45 ini tahun ya. Cuman 19-nya belum kan, merdekanya 17 Agustus 1945. Jadi 19-nya itu ada di sini. Ada di ekor inilah. Ini jumlahnya ada 19. Ada di situ ya. Nah, kemudian anak-anak ada nih pita yang dicengkeram oleh Garuda, sang Garuda ini, yang bunyinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, udah ada yang tahu apa artinya? Coba kita artikan. Bhinneka artinya bermacam-macam, berbeda-beda ya, beraneka ragam. Tunggal itu satu, Ika juga. Berarti artinya meskipun bermacam-macam, berbeda-beda, kita bangsa Indonesia tetap satu juga. Meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Bangsa Indonesia ya mempunyai keberagaman yang sangat kaya. Nah, dari kalian sendiri, dari teman sekelas ya. Kalau kita lihat dari yang yang lingkungan kecil dulu, teman sekelas itu pasti berbeda-beda, entah dari daerah asalnya, entah dari ciri fisiknya, dari perilakunya, dari kebiasaannya, sifat-sifatnya, itu semua berbeda. Jangankan kelas, keluarga saja begitu ya. Kalian satu keluarga itu kesukaannya juga berbeda-beda. Bapaknya apa, ibunya apa, anaknya berbeda-beda. Itu artinya memang ya, dari lingkungan yang paling kecil memang perbedaan itu ada. Apalagi dalam lingkup yang lebih luas seperti negara bangsa Indonesia. Wah, sangat kaya sekali perbedaannya ya. Sukunya beribu-ribu, banyak sekali. Kemudian ada bahasanya, pakaian adatnya, bentuk rumahnya,
budayanya, agamanya, wah banyak sekali perbedaannya ya. Nah, dari perbedaan itu kemudian kan ya memang muncul hal yang berbeda ya, kebiasaannya berbeda, lingkungannya berbeda semuanya. Nah, anak-anak kira-kira apa yang perlu kita lakukan kalau kita itu sehari-hari menemui hal yang berbeda? Akankah kita memusuhi atau tidak setuju begitu dengan perbedaan yang ada itu? Kalau seperti itu kita nggak bisa hidup ya, nggak bisa hidup. Nah, untuk bisa tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari, memang kita harus menerima bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini ya, nggak cuma Indonesia, semuanya alam semesta ini dalam perbedaan. Nah, bahwa perbedaan adalah rahmat Tuhan yang harus kita syukuri. Justru kita syukuri karena dengan berbeda itu kita kemudian saling mengisi, saling membantu, saling bekerja sama. Dia punya kelebihan, orang lain punya kelebihan kita tidak punya, atau kita punya kelebihan yang orang lain tidak punya, sehingga bisa saling mengisi, saling bekerja sama. Kekayaan alam pun begitu ya. Kekayaan alam Indonesia itu sangat beragam. Ada daerah yang potensi ikannya bagus sehingga bisa membantu daerah lain yang tidak punya potensi itu. Atau ada yang potensi tambangnya bagus sehingga bisa membantu daerah lain, disuplai ke daerah lain untuk kebutuhan di daerah itu. Nah, itu sangat membantu. Perlu kita syukuri keberagaman itu, begitu ya. Justru kalau semuanya sama itu malah tidak bisa saling mengisi, tidak bisa saling melengkapi, karena kekurangannya berarti sama, kelebihannya berarti sama. Kalau semuanya sama, tapi untunglah Tuhan ini menciptakan kita semua dengan perbedaan, gitu ya. Nah, nih di halaman 42 ini ada keterangan yang menarik sekali. Nah, kalian dari sini ya, itu ada kata-kata ini. Coba nanti kita ini. Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Itu ya. Jadi apa yang ada di antara kita, perbedaan apa yang ada di antara kalian misalnya dengan teman-teman, itu semua ada hikmahnya ya, ada pembelajaran yang ada di situ. Jadi malah perlu disyukuri, bukan karena perbedaan fisik misalnya saling mengejek, tidak begitu. Perbedaan kesukaan kemudian saling menjelek-jelekan, tidak begitu. Itu justru harusnya disyukuri karena bisa saling mengisi, saling melengkapi, malah saling membantu karena punya yang bermacam-macam, gitu ya. Punya yang kita tidak ada di orang lain ada, itu bisa kemudian saling melengkapi antara kita dengan orang lain, gitu ya. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya itu ya tentang keberagaman dalam ya kehidupan sehari-hari atau keberagaman yang ada di sekitar kita, begitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam keberagaman itu udah ada gambaran ya, itu tadi ya. Nah, kemudian ini anak-anak, selanjutnya yang kita bahas di tema 8 ini untuk PKN adalah perilaku yang mencerminkan sikap atau pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, sila Pancasila ya ada 5 ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Misalnya apa? Yaitu misalnya dalam sikap ya, kita wujudnya apa? Yaitu rajin beribadah, rajin sholat ya bagi kita umat Islam. Kalau yang berlain agama ya sesuai dengan agamanya. Kemudian rajin berdoa sebelum dan sesudah melakukan
kegiatan, mau makan berdoa, selesai makan juga berdoa sebagai tanda rasa syukur. Kemudian selain itu juga mencintai, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan, itu juga wujud pengamalan sila pertama. Oke, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan berarti kita melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan kemanusiaan yang beradab, yang sesuai dengan peri kemanusiaan, sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai, yang dihargai oleh kemanusiaan, kasih sayang, yang saling membantu, kemudian apalagi ya yang hal-hal yang beradab ya, itu kemanusiaan. Kemudian yang ketiga ini sangat mudah ya, persatuan Indonesia sangat mudah. Contohnya maksudnya dalam mewujudkan persatuan tentu saja tidak semudah ketika diucapkan. Kita ada apa sedikit berselisih, bertengkar, coba di kelas saja begitu ya. Nah, itu berarti pengamalan sila ketiganya perlu disempurnakan. Persatuan Indonesia berarti bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas di kelas, misalnya piket bersama begitu ya, atau melaksanakan hal-hal secara bersama-sama gitu ya, selalu menjaga kerukunan. Nah, itu membantu teman yang sedang kesusahan, itu dalam rangka mewujudkan persatuan, itu contohnya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan musyawarah. Jadi suka bermusyawarah termasuk pencerminan sila keempat ya. Kemudian menghargai pendapat, memberi kesempatan berpendapat, itu termasuk sila keempat. Kemudian kalau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan kuncinya. Jadi melaksanakan segala sesuatu dengan adil. Kita secara pribadi melaksanakan hak atau melaksanakan kewajiban ya, menyeimbangkan antara melaksanakan kewajiban dengan memperoleh hak. Itu secara pribadi. Kemudian kalau dengan orang lain ya, misalnya kalau di kelas itu ada pembagian tugas secara adil, semua mendapatkan tugas dan peran masing-masing. Nah, guru juga melaksanakan tugasnya untuk mengajar, siswa juga tugasnya untuk belajar, itu keadilannya mencerminkan sila kelima Pancasila begitu. Nah, anak-anak, kiranya tidaklah terlalu banyak yang kita bahas di tema 8 ini tentang PKN. Intinya tentang tadi makna ya, lambang dari gambar yang ada di Garuda Pancasila. Kemudian kedua tentang keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tadi ya. Terus yang ketiga ini tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang keterangan lebih banyaknya bisa kalian baca-baca di buku ini, dibuka. Ini sangat menarik keterangannya ya kan. Ada cerita-cerita juga di dalamnya untuk mengisi waktu kalian juga. Kan banyak waktu ya kalau di rumah. Nah, bisa dipakai untuk ini. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk hari Senin insyaallah Bu Aini akan buat video tentang yang muatan SPDP tema 8 gitu ya. Nah, sekaligus insyaallah hari Senin akan Bu Aini bagikan kisi-kisi untuk penilaian akhir semesternya, yang untuk ujian kenaikan kelasnya untuk masing-masing pelajaran itu kisi-kisinya apa sehingga bisa kalian pelajari begitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.